Sinteyong tunjuk Jordi Amat pimpin Indonesia untuk kalahkan Vietnam. Park Hang-seo diduga ngambek ada mata-mata Sinteyong. Timnas Indonesia versus Vietnam, FIFA turun tangan kirim staf keamanan berpengalaman. Sinteyong kirim peringatan ke Park Hang-seo, Timnas Indonesia akan jadi tim pertama yang jebol gawang Vietnam. Indonesia versus Vietnam tanpa jabat tangan Sinteyong dan Park Hang-seo. Sinteyong menegaskan Jordi Amat akan memimpin Timnas Indonesia demi kalahkan Vietnam di leg pertama semifinal Piala AFF 2022. Besok pastinya dia akan memimpin tim dengan baik agar Indonesia bisa mendapatkan kemenangan untuk besok. Saya pun sangat percaya dengan Jordi, ujar Sinteyong. Jordi Amat sendiri tampil impresif bersama Fakhrudin Arianto di dua laga awal babak penyisihan grup A. Sinteyong bahkan sengaja menyimpan Jordi Amat di bangku cadangan lawan Filipina demi menjaga kebugaran di semifinal. Pemain Johor Darul Takzim itu kemungkinan besar bakal kembali dipercaya sebagai starter di laga krusial melawan Vietnam di semifinal Piala AFF 2022. Pengalaman Jordi Amat menghadapi Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi di La Liga jadi sorotan media Vietnam. Lebih dari 10 tahun lalu, Jordi Amat adalah salah satu talenta muda terbaik Spanyol ketika dia melakukan debut profesionalnya bersama Espanyol dan melakoni derby melawan Barcelona. Di La Liga dia biasa bermain dengan penuh percaya diri menghadapi superstar Lionel Messi atau Cristiano Ronaldo. Sambung laporan Detail 247. Selain pernah berseragam Espanyol, Jordi pernah bermain untuk Real Betis dan Rayo Vallecano sebelum akhirnya menjalani karir di ASEAN bersama Johor Darul Takzim. Pelatih timnas Vietnam Park Hang-seo meminta anak didiknya untuk fokus karena skuad Garuda adalah tim yang sulit untuk dikalahkan. Menurut pelatih asal Korea Selatan tersebut, Timnas Indonesia adalah lawan yang berat. Sejak saya ditunjuk, saya tidak pernah kalah dari mereka. Indonesia tim yang sulit dikalahkan, tapi tim Vietnam bisa menang. Sebagai informasi, selama diasuh Sinteyong, Timnas Indonesia sudah bertemu 3 kali dengan Timnas Vietnam. Hasilnya skuad Garuda hanya mendapatkan sekali hasil imbang dan 2 kali kekalahan. Pelatih Vietnam Park Hang-seo mencurigai media Korea Selatan adalah staf dari Timnas Indonesia. Di ruang jumpa pers Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis 5 Januari 2023. Karena mereka yang duduk di barisan mengenakan kaos hitam dengan lambang Garuda. Sesi jumpa pers pun sempat terhenti selama beberapa saat, lalu kembali berlanjut dengan normal. Setelah selesai, Park Hang-seo yang ditemani pemain Vietnam Pham Tuan Hai langsung meninggalkan ruangan. Keduanya melewati sesi foto bersama dengan pelatih Timnas Indonesia Sinteyong dan juga Marcelino Ferdinand. Pelatih Timnas Vietnam Park Hang-seo disebut ngambek saat jumpa pers jelang Indonesia versus Vietnam karena ada sosok tim media yang dianggapnya sebagai mata-mata Sinteyong. Di sela jumpa pers, Park Hang-seo mengungkapkan kekesalan setelah ada 4 kru media asal Korea Selatan yang mengenakan baju ofisial Timnas Indonesia. Kenapa mereka di sini? Apakah mereka reporter? Kenapa mereka hadir di jumpa pers tim kami? Ujar Park Hang-seo. Sementara itu Diana Petrina, warga Indonesia yang mendampingi keempat kru media tersebut, membenarkan Park Hang-seo merasa kesal karena menganggap keempat orang Korea Selatan itu sebagai mata-mata Sinteyong. Mereka ini saling kenal. Mereka juga pernah mewawancara Park Hang-seo. Hari ini mereka pakai jersey Timnas Indonesia dan mengira mereka mata-mata. Park Hang-seo tidak senang, kata Diana saat ditemui seusai sesi jumpa pers. Sinteyong dan Park Hang-seo tidak berjabat tangan saat sesi jumpa pers jelang laga Timnas Indonesia versus Vietnam. Hal ini lantaran pelatih Vietnam Park Hang-seo tidak senang dengan hadirnya 4 kru media sosial yang bekerja mengikuti aktivitas Sinteyong selama menangani Timnas Indonesia. Sesi jumpa pers sempat terhenti dan berlanjut usai drama tersebut. Namun begitu menjawab satu pertanyaan, Park Hang-seo langsung meninggalkan ruang jumpa pers. Sementara itu, Sinteyong menjalani sesi jumpa pers dengan normal. Mantan pelatih Timnas Korea Selatan itu menjawab beberapa pertanyaan awak media yang digelar. Pelatih Vietnam Park Hang-seo menumpahkan protesnya dalam sesi konferensi pers menjelang semifinal leg pertama kontra Timnas Indonesia. Park Hang-seo meminta tuan rumah Indonesia harus mengkaji kembali perubahan jam main untuk semifinal leg pertama itu karena alasan keamanan. Hanya karena keamanan tak baik sampai harus mengubah waktu pertandingan. Tegas pelatih asal Korea Selatan itu dalam konferensi pers di Jakarta Kamis 5 Januari 2022. Park Hang-seo protes keras soal percepatan jam main karena para pemainnya menghadapi kesulitan berupa minimnya waktu untuk pemulihan. Pelatih Timnas Indonesia Sinteyong memberikan peringatan kepada Park Hang-seo.
untuk mempersiapkan dengan baik tim Vietnam jelang pertandingan leg pertama semifinal. Sinteyong yakin gawang Vietnam bisa dijebol oleh anak asuhnya di babak semifinal ini. Pasalnya para pemain timnas Indonesia siap menggempur habis-habisan pertahanan lawannya. Sinteyong menargetkan setidaknya ada 2 gol bisa diciptakan oleh pemainnya ke gawang Vietnam. Paling 1-2 gol saja, nanti akan ada selisih gol untuk melihat siapa yang menang dan kalah, kata Sinteyong. Andai Indonesia bisa memiliki selisih 2 gol dan menang di laga leg pertama nanti, maka beban para pemain sedikit berkurang di leg kedua nanti. Pelatih timnas Indonesia Sinteyong mempunyai 1 kartu as ketika menghadapi timnas Vietnam. Kartu as yang dimaksud adalah bek tengah timnas Indonesia yakni Hansa Muyama Pranata. Hansa Muyama dicap sebagai kartu as karena memiliki catatan spesial yang tidak dimiliki pemain timnas Indonesia lainnya. Dari 23 pemain timnas Indonesia yang dibawa Sinteyong di Piala AFF 2022, Hansa Muyama tercatat sebagai pemain yang pernah membobol gawang Vietnam. Bek tengah asal klub Persija Jakarta itu membobol gawang Vietnam pada babak semifinal di ajang Piala AFF 2016 silam dan akhirnya berhak lolos ke partai final Piala AFF 2016. Detau 247 mengabarkan, FIFA bersama Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC disebut bakal mengawasi pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta Jumat 6 Januari 2023. Leg pertama semifinal antara Vietnam dan Indonesia akan memiliki 2 pengawas pertandingan. Ini belum pernah terjadi dan menjadi presiden untuk Piala AFF, tulis Detau 247. Selain itu, FIFA juga akan mengirimkan staf berpengalaman ke Indonesia untuk memantau pertandingan melawan Vietnam. Konfederasi Sepak Bola Asia juga akan mengirimkan petugas keamanan yang bertugas, tulis Detau 247. Pelatih timnas Indonesia Sinteyong menjanjikan anak asuhnya bakal memberikan penampilan yang terbaik dan juga keren saat melawan Vietnam di semifinal Piala AFF 2022. Saya akan menjanjikan kepada masyarakat Indonesia dan para fans sepak bola Indonesia untuk penampilan yang terbaik dan juga keren, ucap Sinteyong. Di sisi lain, Vietnam baru menang sekali atas Indonesia di Piala AFF. Indonesia juga selalu melangkah ke final jika bertemu Vietnam di babak semifinal, tepatnya pada Piala AFF 2020 dan 2016. Pertandingan antara timnas Indonesia versus Vietnam menjadi sorotan banyak publik. Kendati begitu, pihak AFF menyebutkan bahwa anak asuh Park Hang-seo mengalami kerugian. Kerugian yang dimaksud adalah jadwal padat Vietnam untuk bertandang ke Indonesia, sebab Golden Star Warriors cuma punya waktu singkat. Vietnam memiliki waktu singkat untuk mempersiapkan pertandingan lawan Indonesia karena harus melakukan perjalanan dari Hanoi setelah kemenangan terakhir di fase grup lawan Myanmar pada Selasa 3 Januari 2022. Tulis laporan AFF Mitsubishi Electric.com dinukil Kamis 5 Januari 2023. Dengan persiapan singkat yang dimiliki Vietnam, maka timnas Indonesia harus bisa memanfaatkannya. Apalagi Mark Locke dan kawan-kawan bakal mendapatkan dukungan dari puluhan ribu supporter yang bakal hadir di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Timnas Indonesia belum pernah kalah dari Vietnam kala bertemu di ajang Piala AFF. Rekor ini masih bertahan selama 26 tahun atau sejak kalah pada edisi pertama pada 1996. Tapi mungkin kali ini timnas Indonesia harus melupakan rekor tersebut. Hal ini dikarenakan timnas Vietnam saat ini punya Park Hang-seo sebagai sosok pelatih kepala. Sejak datang jadi pelatih kepala Vietnam pada 2016, Park Hang-seo sukses mengubah Vietnam jadi raksasa Asia Tenggara. Lebih dari itu, Park Hang-seo juga sudah muncul sebagai pengukir rekor baru kala jadi juru taktik Vietnam. Pelatih asal Korea Selatan tersebut juga sukses membuat timnas Indonesia puasa kemenangan sejak ia melatih Vietnam pada 2016. Marcelino Ferdinand membawa semangat tinggi untuk bisa membawa timnas Indonesia meraih kemenangan. Pemain milik Persebaya Surabaya itu bahkan bertekad membalaskan dendamnya yang pernah dikalahkan di SEA Games 2021. Dengan modal dukungan penuh dari supporter timnas Indonesia, Marcelino bertekad untuk bisa mengamankan 3 poin penuh walaupun laga tersebut tak akan mudah. Di SEA Games itu kan pertandingan pertama lawan Vietnam. Itu sangat susah apalagi di home atau markas mereka, ujar Marcelino Ferdinand dalam jumpa pers di SOGBK. Para pemain timnas Indonesia mengincar kemenangan saat bersua di partai leg pertama Piala AFF 2022 melawan Vietnam. Rahmat Irianto berjanji akan memberikan segalanya untuk Indonesia demi meraih kemenangan atas lawannya. Dendi Sulistiawan juga mengatakan hal yang sama seperti Ria. Bukan tanpa alasan, Dendi memiliki alasan tersendiri mengapa ingin Indonesia menekuk Vietnam di GBK. Andai timnas Indonesia meraih kemenangan, maka mereka akan memiliki modal bagus untuk partai leg kedua. Oleh sebab itu, Dendi ingin timnas Indonesia memanfaatkan momen sebagai tuan rumah pada laga pertama untuk meraih kemenangan. Biar leg kedua kita bisa main nyaman di kandang Vietnam, tuturnya.
jelang Indonesia vs Vietnam di Piala AFF. Dalam unggahan terakhir akun Instagram Sain Patinama yang bekerja sama dengan agensi Driven Football, ia mengaku tak sabar untuk membela timnas Indonesia. Tidak sabar bermain untuk negaraku, tulis Sain Patinama melalui kolom caption, sembari menambahkan emoji bendera merah putih. Sain Patinama juga mengunggah potretnya menutupi wajah, tetapi di belakangnya terdapat logo Garuda. Unggahan teranyar Sain Patinama ini menambah antusiasme penggemar timnas Indonesia, dan berharap ia bisa menambah kekuatan Garuda di ajang berikutnya. Oke timnas lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.